Dengan metode inverse transform, tadi sudah saya berikan satu contoh ya, bagaimana cara membangkitkan distribusi eksponensial ya. Nah, dengan metode yang sama juga kita bisa coba membangkitkan perubahan acak yang mengikuti distribusi tertentu. Nah, di R sendiri itu sudah memfasilitasi banyak fungsi yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan data berdasarkan distribusi peluang tertentu. Termasuk diantaranya kita bisa membangkitkan distribusi beta, binomial, Cauchy, chi-square, eksponensial, dan lain sebagainya. Ya. Nah, pembangkit bilangan acak ini ya, dari beta, binomial, dan lain sebagainya itu perlu menggunakan seed ya, dimana seed ini adalah nilai awal untuk membangkitkan data. Jadi nilai seed ini nanti yang menentukan pola atau bagaimana bilangan acak ini akan dibangkitkan selanjutnya. Dan umumnya nilai seed ini akan mengambil waktu di dalam komputer kalau seandainya nilai seed ini tidak kita berikan ya. Jadi kalau nilai seed tidak diberikan, dia akan mengambilkan waktu yang ada di komputer. Nah, distribusi yang disediakan di R itu ada 4 fungsi ya. Fungsi yang pertama itu untuk menghitung probability. Probability itu artinya untuk menghitung distribusi kumulatif. Kemudian fungsi yang kedua itu bisa kita gunakan untuk menghitung inverse ya. Inverse dari fungsi distribusi kumulatif atau disebut quantile. Kemudian fungsi yang keempat ada yang disebut density, itu untuk menghitung fungsi peluang atau PDF kalau dia continue, atau PMF kalau distribusinya discrete. Kemudian yang terakhir adalah random, ini tadi yang kita simulasikan ya, yang saya berikan contoh. Random ini artinya membangkitkan bilangan acaknya ya, yang mengikuti distribusi tertentu. Nah, masing-masing fungsi ini diberikan singkatan ya, atau satu huruf awal. Seperti probability kita tuliskan P, quantile Q, density D, kemudian random adalah R ya. Jadi kalau masing-masing singkatan ini P, Q, D, R kita tuliskan di awal. Misalkan kita membangkitkan distribusi normal. Distribusi normal di dalam R itu dituliskan norm. Jadi kalau kita tuliskan P norm, artinya kita mau membangkitkan fungsi distribusi kumulatif dari perubahan acak normal. Atau kita tuliskan Q norm, artinya kita ingin membangkitkan inverse dari fungsi distribusi kumulatif normal. Begitu juga kalau kita tuliskan D di depan norm, artinya kita mau membangkitkan fungsi peluang dari distribusi normal. Dan yang terakhir adalah R norm. Sama seperti tadi ya, waktu kita membangkitkan eksponensial kita tulis REXP. Ini artinya kita membangkitkan bilangan acak yang mengikuti distribusi normal. Ya. Jadi dari berbagai macam distribusi yang ada ya, yang umum kita ketahui, di dalam R itu ada penamaannya masing-masing ya, seperti beta disebut beta, kemudian kalau binomial kita sebut binom, nama fungsinya. Cauchy kita sebut Cauchy, kalau chi-square disebut CHISQ, dan seterusnya. Seperti XP ini maksudnya adalah distribusi eksponensial. Jadi seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya, jadi kalau misalkan kita mau membangkitkan distribusi eksponensial, kemudian kita tulis P di depan XP, artinya kita membangkitkan fungsi distribusi kumulatif. Q kita taruh di depan EXP, artinya kuantil ya, artinya membangkitkan inverse dari distribusi kumulatif eksponensial. D EXP, D ini dari density, berarti kita membangkitkan fungsi peluangnya, fungsi peluang dari EXP. Dan yang terakhir REXP, artinya membangkitkan bilangan acak yang mengikuti eksponensial. Ya, penamaan sini nanti juga berlaku untuk distribusi yang lainnya. Nah, sebagai contoh kita mau membangkitkan distribusi peluang normal ya. Di sini saya mau mengambil rentang, saya buat suatu vektor ya, saya sebut rentang, di mana saya membangkitkan sequence ya, SEQ ini artinya dari kata sequence, membangkitkan bilangan,
di antara minus 6 sampai dengan 6 dengan kelipatannya itu adalah 0,05 ya. Jadi misalkan kita ingin membangkitkan dinom. Dinom ini kan dari kata density ya. Dinom ini artinya kita membangkitkan fungsi peluang dari distribusi normal. Argumen yang pertama kita masukkan tentu adalah bilangan X-nya ya. Bilangan X-nya di sini saya masukkan rentang. Kemudian di sini bervariasi, saya ambil minnya kebetulan kita bangkitkan 3 fungsi peluang yang berbeda. Tetapi standar deviasinya berbeda ya, dari 1, 2 sama 3. Kemudian di sini saya coba membandingkan fungsi peluang dari tiga puba acak normal dengan minnya sama tetapi standar deviasinya berbeda ya. Jadi nanti di sini saya menggunakan ggplot. Kemudian hasilnya bisa diperhatikan di sini ya. Jadi kita punya 3 garis, di mana 3 garis ini ketiga-tiganya sama-sama merupakan puba acak normal. Dengan minnya bisa kita amati dia minnya sama ya, karena minnya adalah 0. Tadi kita spesifikasi di dalam argumen dinom minnya 0, yang membedakan adalah standar deviasi ya. Kita tahu standar deviasi itu kan menyatakan ukuran variabilitas atau keragaman. Jadi kalau standar deviasinya semakin besar, berarti keragamannya juga semakin besar atau distribusinya semakin melebar. Jadi seperti yang kita amati, garis biru ini adalah puba acak normal dengan minnya 0, variansinya atau standar deviasinya 1, karena dia yang keragamannya paling kecil. Kemudian yang merah ini tadi yang kita spesifikasikan, normal, minnya 0, variansinya atau standar deviasinya tadi 2 pangkat 2 ya. Sedangkan keragaman yang paling besar ditunjukkan oleh warna hijau. Ini adalah bangkitan dari normal 0, variansinya 3 pangkat 2 ya. Jadi jadi simulasi atau pembangkitan data seperti ini bisa kita manfaatkan ya untuk mempelajari bentuk-bentuk, salah satunya normal di sini ya kalau parameternya kita ubah. Kemudian kalau kita pakai fungsi P ya, kita tambahkan di depan nom, artinya ini probability ya. Probability artinya kita mau menghitung fungsi kumulatif. Dengan parameter yang sama sebelumnya, kita bangkitkan 3 puba acak normal yang berbeda, di mana standar deviasinya berbeda ya, 1, 2, 3. Kita gambarkan, nah ini bentuk distribusi kumulatifnya ya. Ini sesuai karena kumulatif itu kan dia bentuknya fungsinya monoton tak turun ya. Jadi seperti ini bisa kita bandingkan, sama-sama normal tetapi yang membedakan adalah standar deviasinya. Kemudian selain binom tadi ya, dan juga dinom yang kita gunakan untuk melihat bagaimana bentuk fungsi distribusi kumulatif dan juga bagaimana bentuk fungsi peluangnya. Di sini juga kita bisa memanfaatkan pinom ya. Pinom itu untuk menghitung luas daerah di bawah kurva normal ya, dalam hal ini karena kita menggunakan perintah nom ya. Jadi sebagai ilustrasi, misalkan kita punya puba acak Z, di mana Z ini adalah distribusi normal baku ya, di mana minnya 0, standar deviasinya 1 ya. Kemudian kita punya suatu titik di sini nilainya minus 1,96 ya, karena ini 0 berarti minus 1,96 ada di sebelah kiri. Kemudian di sini kita ingin menghitung peluang Z lebih kecil dari minus 1,96, berarti yang kita hitung adalah luas di bawah kurva normal, di mana luas daerah yang lebih kecil dari minus 1,96 atau yang saya warnai merah atau saya arsir merah di sebelah kiri ini.
Nah, secara teori ya, kita tahu kalau ini bisa kita katakan titik kritis ya kalau misalkan kita mempelajarinya sebagai uji hipotesis. Nilai minus 1,96 ini kan berkorespondensi dengan alfa sebesar 2,5% ya, atau 0,025 ya. Nah, dengan menggunakan bantuan R ya, dalam hal ini kita menggunakan perintah pinom, ini kita bisa gunakan untuk menghitung luas di bawah kurva normal. Jadi pertama argumennya kita tuliskan titik dari bilangan Z-nya minus 1,96, kemudian kita spesifikasi berapa minnya, berapa standar deviasinya. Dia akan memberikan nilai 0,024999 ya. Atau ya kalau kita bulatkan, ini kan sebenarnya 2,5% ya, sesuai dengan teori yang kita pelajari. Atau misalkan kita mau menghitung luas kurva di bawah kurva normal ya, yang dibatasi oleh dua garis ya, dibatasi di sisi kiri sama sisi kanan kurva normal. Jadi misalkan di sini kita mau menghitung luas daerah lebih besar dari minus 1,645 tetapi lebih kecil dari 1,96. Berarti yang kita hitung itu adalah yang ini. Ya. Caranya gimana? Kalau misalkan kita hitung pinom seperti ini ya, dia selalu memberikan luas daerah di sebelah kiri. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita berikan argumen 1,96, berarti dia akan menghitung luas di sebelah kiri yang ini. Atau yang saya beri warna hijau ya. Jadi perintah pertama pinom 1,96 dia akan memberikan luas daerah yang hijau ini. Nah. Kemudian kalau kita tuliskan pinom minus 1,645, dia akan memberikan luas daerah yang di sini. Ya. Jadi untuk mendapatkan luas daerah yang ada di tengah yang diarsir merah, ya kita tinggal mengurangi saja ya. Luas daerah yang diarsir hijau dikurangi dengan luas daerah yang diarsir biru. Ya, jadi kita kurangi pinom 1,96 dikurangi pinom minus 1,645, kita peroleh 0,925172. Atau secara teori sebenarnya ini mudah kita hitung ya. Kita tahu luas kurva yang di atas 1,96 yang ini ya. Ini kan nilainya 2,5% ya. 2,5%. Kemudian luas yang ada di sebelah kiri minus 1,645 ini kan kalau kita kembali mengingat mengenai uji hipotesis, untuk titik kritis minus 1,645 ini kan berkorespondensi untuk alfanya atau luas yang diarsir ini adalah 5%. Nah, karena luas yang kiri 5%, kemudian yang luas kanan 2,5%, dan kita tahu luas semua daerah itu kan 100% ya. Berarti luas yang ada di tengah ini adalah 100 dikurangi 5% dikurangi 2,5% ya. Hasilnya adalah 92,5% ya, sesuai dengan yang kita hitung dengan menggunakan pinom 9,25%. Kemudian selain pinom itu ada yang disebut kuantil ya. Kuantil itu kan tadi untuk menghitung inverse ya. Inverse ini dalam artian kalau diberikan besarnya luas daerah di bawah kurva normal, kita ingin menghitung berapa nilai Z-nya, z-score-nya atau nilai X-nya. Ya, jadi dibalik ya, kalau pinom diberikan titik di sepanjang sumbu X, kita ingin menghitung berapa luas daerahnya, itu kita menggunakan pinom. Kalau kuantil itu kebalikannya. Kalau diberikan nilai luas daerah di bawah kurva normal, kita ingin menghitung berapa nilai yang ada di sumbu X-nya. Jadi sebagai contoh, kalau kita berikan pinom, jadi isinya argumennya ini berupa probabilitas ya. 0,1, 0,5, 0,975. Di sini kita ambil yang normal baku ya, min 0, standar deviasi 1. Maka kita peroleh untuk 0,1 nilai yang ada di sumbu Z itu minus 1,28. Ya, jadi dia selalu melihat 0,1 itu adalah luas daerah yang ada di sebelah kiri kurva. Ya, jadi kuantil defaultnya itu selalu menghitung luas kurva di sebelah kiri. Ya, 0,1 itu kita peroleh
yang berasosiasi kalau ini nilainya 10%, titik kritisnya atau nilai di sumbu X-nya ini adalah minus 1,28. Kemudian kalau 0,5, kenapa nilainya 0? Ya karena 0,5 itu kan ini nilainya 50% ya. Artinya membagi suatu titik yang membagi data menjadi sama besar, 50% kiri, 50% kanan, itu nilainya adalah 0 karena minnya adalah 0 ya. Kemudian kalau 975 atau 0,975 atau 97,5%, ini adalah kalau kita ambil titiknya di sini adalah 1,96. Ya, jadi ini hanyalah gambaran, saya hanya memberikan ilustrasi satu distribusi saja ya, hanya menggunakan distribusi normal. Dari distribusi normal kita bisa memanfaatkan fungsi seperti membangkitkan bilangan acak, kemudian menghitung inverse-nya ya, inverse dengan kinom, kemudian bisa menghitung fungsi kumulatifnya kinom. Nanti ya silakan bisa diaplikasikan atau dicoba untuk membangkitkan dari distribusi lainnya ya selain distribusi normal.